Pelaksanaan Pileg dan Pilpres secara bersamaan di 2019 tentu melahirkan konsekuensi. Dilema muncul antara memenangkan partai dan kader di pentas legislasi atau justru beradu kampanye kreatif untuk memenangkan jagoan yang diusung di Pilpres 2019. Bagaimanakah siasat partai untuk menghadapi Pileg dan Pilpres saat masa kampanye? Inilah Partai Bicara, episode Adu Kampanye Kreatif, Bukan Provokatif, bersama saya Zilvia Iskandar. Kontestasi dalam pemilu serentak 2019 membawa perbedaan dengan gelaran pesta demokrasi sebelumnya. Pelaksanaan bersamaan pemilihan presiden dan pemilu legislatif membawa konsekuensi logis baik secara politik maupun sosial kemasyarakatan. Dengan semangat demokrasi yang lebih baik meninggalkan cara-cara kotor dalam meraih kekuasaan, partai politik atau gabungan partai dituntut untuk beradu kreasi merebut simpati pemilih. Semua sektor akan kita angkat ya, terutama yang sudah kita lakukan apa saja itu kita harus sampaikan ke publik. Nah kemudian apa-apa yang sedang dikerjakan juga harus sampai ke publik, dan yang belum kita kerjakan itu juga harus sampai ke publik. Saya kira fokusnya memang ke ekonomi mikro ya, di samping juga ada masalah kedaulatan, soal kemandirian. Nah ini akan menjadi fokus dari kampanye pasangan Pak Prabowo dan Pak Sandi. Fitnah, sara, hoax itu ketika dilakukan harganya terlalu mahal untuk Indonesia. Publik harus tahu efek yang akan terjadi ketika ketiga hal itu dilakukan, maka Indonesia ini, NKRI ini bisa terpecah belah. Analis politik Burhanuddin Muhtadi menilai bahwa pertarungan di lapangan akan lebih memunculkan pertarungan antar caleg, antar partai. Pilpres itu kan hanya melibatkan dua pasang, dan lebih khusus lagi di antara dua pasang itu hanya sedikit partai yang punya kader yang ada di kertas suara Pilpres. Sementara partai politik, kepentingan mereka adalah bagaimana suara mereka tetap naik. Akan jalan karena ini penting. Kenapa? Karena dia akan linear. Beberapa daerah itu akan sangat diuntungkan dengan hubungan dukungan Pilpres dengan Pileg. Tapi ada juga beberapa daerah mungkin tidak begitu maksimal. Karena itu si Pileg ini caleg-caleg kita harus bergerak secara maksimal. Dalam posisi dilema itu, partai politik dituntut beradu strategi untuk memenangkan pasangan yang diusung dan juga partainya. Adu kampanye kreatif bukan provokatif telah menjadi topik Partai Bicara pada malam hari ini, dan telah hadir 6 politisi untuk membahasnya. Dari sisi sebelah kanan saya Martin Manurung, Ketua DPP Partai Nasdem. Samara Amani, Ketua DPP PSI. Ahmad Baidowi, Wasekjen DPP P3. Assalamualaikum. Di sebelah kiri saya Yandri Susanto, Ketua DPP PAN. Assalamualaikum. Andre Rosiade, Wasekjen DPP Partai Gerindra. Assalamualaikum. Dan Ahmad Fathul Bari, Jubir PKS. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Pemirsa, sebelum kita memulai dialog pada malam hari ini, kami juga turut mengajak Anda untuk berpartisipasi dengan memberikan komentar melalui aplikasi Metro Extend yang dapat Anda unduh melalui App Store atau Play Store. Baik, kita langsung saja mulai topik pada malam hari ini, adu kampanye kreatif bukan provokatif. Saya ingin mulai dulu dari Bang Martin. Bang Martin, 2019 ini adalah pemilu kedua ya, yang diikuti oleh Partai Nasdem. Ada 2 target besar, yang satu Nasdem ingin masuk 3 besar di Pileg, dan yang kedua memenangkan Jokowi Maruf Amin. Bagaimana Nasdem bisa memenuhi 2 target sebesar ini? Ya karena kedua target itu harus berjalan seiring. Artinya kemenangan Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin jika disertai juga dengan berhasilnya Partai Nasdem memasuki posisi 3 besar, maka dengan demikian memperkuat juga pemerintahan periode kedua dari Pak Jokowi. Itu kan hasilnya, tapi prosesnya pasti sulit dong untuk menjalankan dua-duanya. Ya pasti bukan pekerjaan yang gampang. Kalau pekerjaan yang gampang kan bisa dijalankan oleh siapa saja. Jadi memang ini hanya untuk orang-orang yang berani untuk bermimpi, berani bekerja keras, dan berani menempuh resiko. Tapi apa berani saja cukup? Ada strateginya? Strategi pasti ada. Nah kita kan mencoba untuk menawarkan gagasan baru.
Pertama, Partai Nasdem sudah melaksanakan politik tanpa mahar. Dan ini menjadi faktor yang membedakan Partai Nasdem dengan partai-partai lain. Itu bagi calegnya, tapi apakah bagi pemilihnya Dan juga itu berpengaruh? dalam proses 3 kali pilkada serentak. Artinya di sini kita mencoba membuat satu eksperimentasi kepada publik. Jika kita melaksanakan politik dengan sehat, dengan akal sehat, bukan karena politik transaksional, mungkin nggak kita mengharapkan ada perubahan yang dihasilkan dari kepemimpinan hasil pilkada atau hasil pemilu yang Sejauh tanpa itu mahar menurut itu. Nasdem apakah itu bisa menjadi magnet bagi pemilih pelaksanaan politik tanpa Saya mahar? rasa pemilih melihat bahwa memang Partai Nasdem dalam 3 kali putaran pilkada melaksanakan secara konsisten politik tanpa mahar dan bahkan dalam perekrutan caleg juga kita melaksanakannya secara akal sehat. Jadi bukan karena ada orang yang bisa membeli satu kursi ataupun nomor urut tertentu. Oke. Mbak Samara, di PSI ini tantangan baru. Sebagai partai baru tentu tantangannya lebih berat untuk mencapai ambang batas parlemen 4% dan juga untuk memenangkan Jokowi Ma'ruf Amin. Bagaimana PSI untuk menghadapi 2 tantangan besar ini? Kami sih cukup optimis. Lagi-lagi kami menawarkan kebaruan di PSI, artinya hal yang kami kampanyekan itu soal substansi. Teman-teman yang ada di belakang saya ini adalah para caleg yang sudah lolos rekrutmen oleh seleksi tim independen. Artinya selama ini kita tidak pernah melihat partai politik melakukan rekrutmen secara transparan seperti dilakukan oleh PSI. Bukan hanya oleh tim independen yang diisi oleh orang-orang seperti Prof. Mahfud dan Bu Mari Elka Pangestu, tapi ini juga live di seluruh akun sosial media PSI. Publik bisa melihat itu. Dan yang kedua, bagaimana cara kami mengkampanyekan PSI dan juga Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf, kami melakukan kampanye itu secara terintegrasi. Terintegrasi? Artinya Tapi sebetulnya teman-teman mana yang caleg lebih prioritas sih, Samara? bagi kami sama-sama Pileg atau prioritas. Pilpres? Sama-sama prioritas tentunya bagi kami, karena bagaimanapun juga kami melihat Pak Jokowi ini adalah sosok yang membawa perubahan, ini harus dilanjutkan. Oleh karena Sosok yang membawa perubahan tapi bisa membawa kotel efek gak buat PSI? kami cukup percaya karena caleg-caleg kami di bawah itu akan mengkampanyekan keduanya. Artinya caleg-caleg kami itu fokus pada door-to-door campaign. Oke. Di sana selain mengkampanyekan visi misi mereka, visi misi partai juga akan mengkampanyekan visi misi Pak Oke, Jokowi. sebelum kita lanjutkan kembali, saya akan putarkan. Ini ada soundbite dari pengamat politik yang menyatakan siapa sih yang paling banyak mendapatkan kotel efek pada Pilpres 2019 dan Pileg 2019. Capres itu punya dampak terhadap partai yang mengusungnya. Nah, di antara 2 pasang, Jokowi dengan Prabowo, itu ya hanya PDIP dengan Gerindra yang mendapatkan keuntungan. Nah, lebih khusus lagi Gerindra, karena pasangan Prabowo Sandi, meskipun Sandi mengundurkan diri dari Gerindra, itu nggak bisa dilepaskan asosiasi dari Gerindra. Prabowo itu lain dengan Pak Jokowi yang bukan ketua umum PDIP. Prabowo adalah ketua umum Dewan Pembina Gerindra. Katanya salah satu yang diuntungkan, tapi saya ingin tahu dari awal ini kan Gerindra berhasil meloloskan capres, cawapres juga, sekaligus ketua tim pemenangan. Apakah itu semua strategi ya untuk bisa mengerek suara Gerindra di Pileg 2019? Pertama ya memang calon presiden kami Pak Prabowo mewakili Partai Gerindra. Kalau calon wakil presiden Bang Sandi itu mewakili independen. Independen kan, tapi kan kita tahu ya, sebelumnya memang Bang Sandi itu Bang Gerindra. Sandi memang awalnya kader Partai Gerindra, tapi sejak dideklarasikan menjadi calon wakil presiden mendampingi Pak Prabowo Subianto, Bang Sandi sudah langsung keluar dari Partai Gerindra. Bukan lagi anggota Artinya? Partai Gerindra. Beliau independen, bukan mewakili partai apapun. Tapi kan stempel itu sudah melekat Bang Andre. Lalu soal Pak Joko, nanti Bang Henry bisa jelaskan bahwa Pak Joko ini adalah figur yang bisa diterima oleh seluruh partai politik yang mengerti, memahami pertempuran darat, memetakan wilayah Indonesia dan tahu strategi memenangkan. Tapi apakah ini dari awal sudah di-set Bang Andre supaya Gerindra semua ini? Enggak juga. Di koalisi. Kalau urusan Pak Joko Santoso itu disetujui oleh seluruh partai koalisi. Begitukah, Pak Prabowo Bang Yandri? mengusulkan dan disetujui oleh seluruh partai Sebetulnya koalisi. dari PAN, PKS dapat apa kalau semuanya Gerindra yang mengisi kursinya Bang Yandri? Saya kira kan politik itu memang pada akhirnya kan harus mufakat ya. Kalau semuanya ego tentu tidak ada kata mufakat ya pasti nggak bisa berlayar bersama-sama. Alhamdulillah koalisi kami dalam memutuskan kemarin itu kata mufakatnya sangat dikedepankan. Permufakatan itu menghasilkan Gerindra loh yang banyak dapat kotel efek, bukan PAN, bukan PKS. Begini, kalau PAN memang Mbak Selvi setiap pemilu kalau disurvei di awal atau bahkan setahun sebelum pemilu selalu saja semua lembaga survei mengatakan PAN itu hanya 1,5%, bahkan tidak sampai 2%. Tidak lolos parlemen. Tapi setiap pemilu PAN selalu 5 besar. Artinya memang di PAN itu agak unik. Ya, Artinya itu usaha dari PAN sendiri di Pilpres, di Pileg, atau ada dapat kotel efek dari Pilpres?